Selamat pagi adik-adik. Anak-anak sekolah Minggu Coyudan pasti semuanya udah siap nih di depan HP-nya masing-masing untuk mengikuti sekolah minggu online. Mari kita pujikan satukanlah hati kami. Adik-adik bisa memuji Tuhan ini dengan bertepuk tangan. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Yuk, kita akan satukan hati kita untuk kita berdoa, supaya benar-benar sekolah minggu ini kita merasakan kuasa Tuhan yang luar biasa. Mari adik kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami semua, anak-anak-Mu sekolah minggu Coyudan Tuhan. Kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu online. Tuhan, itu semua karena kemurahan dan kebaikan-Mu. Tolong Tuhan, Engkau hadir di hati kami, Engkau menolong kami untuk kami benar-benar merasakan bahwa Tuhan hadir di hati kami. Tuhan menolong kehidupan kami, Tuhan beserta dengan kami, dan kami boleh disatukan di dalam iman kami Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu, bila sebentar lagi kami akan baca, tolong Tuhan, Engkau urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mendapatkan kesegaran iman Tuhan. Kami boleh semakin dimantapkan menjadi murid-murid-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. First piece of it. Tadi kalian menyaksikan apa? Ada suatu kelas di mana ada satu anak yang ternyata dia nggak bawa bekal. Lalu dia keluar, dia tetap minum terus. Kira-kira laparnya itu bisa terobati enggak adik-adik? Ya terobati sedikit ya, tapi masih lapar. Padahal masih beberapa jam dia harus mengikuti pelajaran di sekolah. Lalu dia masuk ke kelasnya. Dia membuka tempat bekal makanannya itu. Apa yang dia lihat? Ternyata dia kaget. Bekal makanannya itu terisi penuh dengan makanan. Dari mana ya makanan ini? Oh, ternyata
teman-temannya melihat anak tadi yang tidak membawa bekal, mereka saling mengisi sedikit apa yang dia punya, dari 1 orang, 2 orang, 3 orang, dan akhirnya tempat makanannya itu menjadi penuh. Yuk kita akan baca firman Tuhan. Apa yang Tuhan mau sih dari hidup kita? Kakak bacakan ya. Dari Kisah Para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Cara hidup jemaat pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 orang. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan mukjizat dan tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah, masing-masing selalu bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Rasul Petrus, dia dipakai Allah, dipakai Tuhan untuk membawa banyak orang bertobat. Mereka memberi diri mereka untuk mengikut Tuhan, memberi diri mereka untuk diajar oleh Tuhan Yesus, menerima didikan Tuhan Yesus. Dan apa didikan Tuhan Yesus itu? Didikan Tuhan Yesus mengajarkan untuk mengasihi. Didikan Tuhan Yesus mengajarkan untuk memberi kasih kepada orang lain. Ketika orang itu merasakan kesusahan, Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana tangan kita ini untuk kita acungkan memberi pertolongan. Ketika ada orang yang kelaparan, Tuhan Yesus mengajarkan orang memberikan roti yang dia miliki untuk dibagikan kepada orang yang kelaparan itu. Ini kehidupan jemaat mula-mula seperti itu, sehingga mereka semua kehidupan yang begitu indah, persekutuan yang begitu indah itu dirasakan berdampak kepada seluruh pengikut Tuhan Yesus. Pengikut Tuhan Yesus itu menjadi jumlahnya semakin bertambah. Kenapa? Karena ada perbuatan-perbuatan nyata yang diberikan. Akhirnya membawa orang semakin ingin mengenal ajarannya. Ajaran siapa adik-adik? Ajaran Tuhan Yesus. Dengan kehidupan yang saling memberi, saling berbagi, tidak egois, akhirnya menjadikan orang-orang di sekitarnya mengenal Tuhan Yesus, dan mereka semakin dimantapkan mengikut Tuhan Yesus. Percaya Tuhan Yesus itu tidak hanya teori aja, tetapi harus dilakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Seperti contohnya tadi, kalau ada temannya lapar hanya didiamkan, tidak akan bawa perubahan. Tapi ketika kita tahu teman kita lapar, kita memberi apa yang kita punya, sepotong roti ataupun nasi, sepiring nasi, sehingga teman kita bisa menjadi kenyang. Ini, mari kita belajar untuk
mempunyai pribadi yang seperti Tuhan Yesus, yang mau berbagi, yang mau mengasihi, yang mau menolong. Kiranya firman Tuhan pagi hari ini memberikan kekuatan bagi kita, kemantapan bagi kita untuk semakin mengikut Tuhan Yesus, dan memberi diri kita untuk dididik Tuhan Yesus menjadi serupa dengan Tuhan Yesus yang mampu melakukan firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa, adik-adik. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang sungguh menolong kami semakin menyerahkan diri kami kepada Engkau Tuhan. Karena kami tahu kami mempunyai Tuhan Yesus yang luar biasa, yang mengerti diri kami. Kami mempunyai Tuhan Yesus yang menolong kehidupan kami. Dan kami menyerahkan diri kami Tuhan untuk belajar seperti Engkau, mengasihi orang lain. Bahkan Tuhan sudah menyuruh kami untuk mengasihi musuh kami. Ajarkan kami untuk memberi cinta kasih-Mu itu kepada siapapun dengan ketulusan Tuhan. Tolong Tuhan, ajar kami untuk peka juga terhadap teman-teman kami, sehingga apa yang kami lakukan boleh menyenangkan hati Tuhan dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami, bagi kakak kami, bagi adik kami, bagi orang tua kami, bagi teman-teman di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik. Amin. Mari adik-adik, kita tutup untuk sekolah minggu online pada pagi hari ini dengan sebuah pujian. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam persatuan. Baurapan di kepala Harun, dari janggut dan jubahnya turun, seperti embun yang dari Hermon mengalir ke Bukit Sion. Di sana telah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Sebagai ayat hafalan yang terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 44. Kita belajar menghafal bersama-sama ya. Yuk. 1, 2, 3. Kisah Para Rasul 2 ayat 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Diulang sekali lagi ya. 2, 3. Kisah Para Rasul 2 ayat 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Untuk aktivitas kalian sebagai tugas tambahan ya, silakan adik-adik membuat tabel, di mana tabel ini ditulis urut secara harinya dan berisi siapa yang akan kalian kasihi atau kalian mau beri sesuatu. Misalkan hari Senin kalian berencana untuk memberi adik makanan. Terus tidak hanya memberi aja, tetapi punya hati mendoakan adik. Hari Selasa kalian mau berbagi
mainan dengan temanmu. Dan kalian juga harus doakan temanmu, apa yang menjadi keinginan dari temanmu. Gitu ya, sampai hari Minggu. Sekian ya adik-adik untuk sekolah minggu online pada saat ini. Sampai berjumpa di sekolah minggu pada minggu yang akan mendatang. Bye-bye, Tuhan memberkati.